Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Malam, selamat malam, Bu. Ya, oke. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat atau ada yang lagi sakit juga? Batuk, pilek, Alhamdulillah tenggorokan sehat, sakit? Bu. Ada? Baik, semoga semuanya sehat ya. Amin. Sebelum kita mulai web 2 kita hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung mulai ya dengan screen share. Oke, yang hadir hari ini ada 12. Nanti teman-teman absensi di link yang sudah Ibu sediakan nanti di akhir akhir pertemuan saja ya. Insya Allah kita akan setting waktu 1 jam. Karena Ibu masih tenggorokannya masih agak sakit, jadi mampunya 1 jam ya. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Maaf ya kalau tidak full 2 jam. Nanti em, di jam 20.00 kita seperti biasanya buka kamera semua dan kita foto bersama ya untuk absensi ke pihak kampus untuk laporan. Baik, Ibu screen share dulu untuk materi kita hari ini. Izin off cam Bu, sedang di jalan pulang kerja. Baik, iya tidak apa-apa, hati-hati jalan ya. Bagi teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati. Bagi yang sudah di rumah, simak baik-baik ya materinya. Bagi yang masih di kantor juga, semoga cepat selesai tugas-tugas kantornya ya. Oh, ini sudah makalah. Masih kedengeran ya suara Ibu ya? Masih jelas ya? Baik, kita mulai dengan materi kualitas. Definisi kualitas. Definisi kualitas secara umum adalah tingkat sejauh mana suatu produk, jasa, proses, atau sistem memenuhi atau melampaui harapan, kebutuhan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen operasional, kualitas mencakup konsistensi, kesesuaian dengan spesifikasi, serta kemampuan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Beberapa perspektif definisi kualitas. Menurut ISO 9000, kualitas adalah derajat sejauh mana sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu produk atau jasa memenuhi persyaratan atau kebutuhan yang ditetapkan. Kalau menurut Juran, kualitas itu apa sih? Kualitas itu kesesuaian dengan penggunaan, yaitu kemampuan produk atau jasa berfungsi sesuai dengan penggunaannya. Jadi kemampuan produk atau jasa itu berfungsi sesuai dengan penggunaannya, tidak tidak ada yang berbeda gitu ya, atau tidak sesuai dengan klaim gitu. Kalau menurut Crosby, kualitas itu adalah penyesuaian dengan persyaratan, sehingga produk atau jasa harus
diproduksi tanpa dengan cacat. Nah, ya tanpa cacat atau sesuai standar. Dan menurut Deming, kualitas adalah upaya perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan masa depan. Kualitas itu tidak hanya menekankan pada kesesuaian spesifikasi teknis, tapi juga pada kepuasan pelanggan, keandalan, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan kata lain, kualitas itu mencakup standar, performa, dan persepsi pelanggan secara keseluruhan. Nah, di sini ada tiga pengaruh kualitas menurut Heiser dan Reiner tahun 2006. Reputasi perusahaan, keandalan produk, dan keterlibatan global. Apa sih artinya masing-masing? Oke, kita akan bahas ya. Reputasi perusahaan adalah atau kualitas produk atau jasa yang tinggi akan membentuk citra positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Reputasi yang baik membantu apa? Memperkuat loyalitas pelanggan, memudahkan pemasaran karena konsumen puas akan merekomendasikan produk. Nah, pasti ya, kalau kita memiliki produk yang bagus, produk itu kita tidak susah-susah memasarkannya. Ya, karena konsumen puas, konsumen akan bilang ke temannya, bilang ke keluarganya, mengajak teman merekomendasikan, apalagi para influencer biasanya ya di sosmednya. Hai guys, aku abis nyobain bakso bakso enak banget nih, misalkan bakso Solo ya, bakso Solo nih tempatnya di sini sih, ayo kita cobain. Nah kayak gitu ya, itu kan merekomendasikan. Kalau si produk bakso ini enak sekali, pasti itu sangat membantu perusahaan untuk memasarkan produk ya dengan gratis ya. Karena kan pemasaran pasti dengan biaya. Tapi kalau kita produknya bagus itu pasti konsumen puas dan akan merekomendasikan dengan sukarela seperti itu. Lalu bisa juga kalau produk kita bagus itu bisa mudah menarik investor dan mitra bisnis baru. Jadi, oh bakso kamu enak sekali nih. Ya produk baksonya. Boleh tidak saya akan jadi investor untuk buka cabang baru di daerah ini. Misalkan di daerah Jogja misalnya. Atau di Bandung. Ini belum ada di Bandung. Atau di mana lagi yang belum ada. Misalnya di luar Jawa misalnya. Di Lombok mungkin belum ada. Nah kita buka di Lombok. Atau kita buka lagi di Makassar. Nah seperti itu. Jadi ketika kualitas produk kita bagus, itu akan membuka peluang investor datang ke usaha kita gitu ya. Akan mengundang mitra bisnis untuk memperluas, untuk ekspansi perusahaan kita seperti itu. Dan sebaliknya, kualitas produk akan merusak kepercayaan pasar dan dapat menurunkan penjualan. Nah, banyak ya contoh-contohnya produk yang kurang bagus, yang kualitasnya kurang baik ya. Misalnya kita pernah mencoba makanan yang kurang sedap, dia tidak akan bertahan lama, sepi pelanggan ya. Wah, kedainya sepi misalnya yang di industri makanan ya, F&B. Tidak lama tutup. Suka banyak kan ya, yang cepat boomingnya cepat dan tidak tutup juga karena misalkan kualitasnya kurang baik, pelayanannya kurang baik seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya eh, antara kualitas dengan kepercayaan pelanggan. Lalu keandalan produk. Produk berkualitas tinggi biasanya lebih andal, tahan lama dan minim cacat. Nah, dampaknya apa? Mengurangi biaya garansi dan retur karena kerusakan produk lebih jarang. Ya, lalu meminimalkan gangguan operasional dan keluhan pelanggan. Meningkatkan kepuasan konsumen karena produk dapat digunakan sesuai harapan. Keandalan ini membuat perusahaan lebih efisien dan kompetitif. Nah, keandalan produk nih. Jadi contohnya, ketika kita memiliki produk elektronik biasanya ya, yang punya garansi ya kan, kalau kita beli printer, misalkan sampai sini printernya tidak jalan, ternyata misalkan kacanya ada yang pecah, atau ada penarik kertasnya itu ada yang cacat misalnya ya, tidak bisa digerak, tidak bisa berputar. Nah, itu kalau misalkan ada
produk yang cacat seperti itu, yang kurang bagus kualitasnya, lulus QC ya, walaupun dia ada itu akan menambah biaya garansi pastinya ya, biaya garansinya nanti ada, biaya return pasti ada di retur pasti kan ya. Return aja lah, kita kembalikan aja nih biaya apa, si printer mau yang baru pasti ada garansi seperti itu kan kalau elektronik. Nah, sedangkan kalau kita berkualitas tinggi, produknya itu akan mengurangi biaya garansi dan return pastinya. Tidak ada misalkan semuanya bagus semua, lulus QC semua ya produk printer ini. Tidak ada yang memakai kartu garansi, tidak laku karena bagus semua kualitasnya. Tidak ada yang return juga karena bagus semua produknya. Seperti itu. Lalu keterlibatan global. Dalam era globalisasi, kualitas menjadi kunci bersaing di pasar internasional. Dampaknya apa? Produk dengan standar berkualitas tinggi lebih mudah menembus pasar global pastinya. Kalau produk dengan bagus, kualitasnya tinggi, itu mudah sekali menembus pasar global gitu ya. Lalu memungkinkan perusahaan bersaing dengan kompetitor internasional. Ya, membuka peluang usaha kerjasama dengan perusahaan asing dan meningkatkan ekspor. Nah, misalnya perusahaan yang kualitasnya terbaik yang terkenal di Indonesia itu misalnya apa ya? Daun pisang. Daun pisang kalau di Indonesia itu sangat-sangat mudah sekali ditemukan ya kan, murah sekali, tidak berharga, bahkan ada yang gratis, kita ambil saja ya daun-daun pisang di pedesaan atau di kampung-kampung ya, atau di pegunungan banyak sekali daun pisang. Tapi ketika di pasar internasional itu sangat berharga sekali karena daun pisang itu pengganti apa namanya untuk memanggang ya, kan kuat dia tuh, apa namanya, sangat alami juga, bersih juga ya, dibandingkan dengan aluminium foil, dibanding dengan itu lebih baik daun pisang. Makanya daun pisang itu berharga sekali di pasar internasional gitu. Dan ketika kualitasnya bagus, kualitas daun pisang itu bagus ya, ketika dijual di pasar internasional itu memiliki nilai yang tinggi gitu dan bisa bersaing dengan kompetitornya yaitu aluminium foil gitu ya. Lalu membuka kerjasama juga pastinya. Sekarang itu banyak sekali para eksportir penjual daun pisang, terus apalagi lidah buaya gitu. Ya, karena sumber daya alam di negeri kita, Masya Allah ya, sangat-sangat subur sekali tanahnya gitu. Jadi ketika sudah panen, kita tanam lagi, panen tanam lagi, tidak merusak bumi juga gitu, justru menyehatkan bumi juga ya, karena ada banyak tumbuhan. Kita apa namanya, nanam pisang, kita pisangnya kita ambil, kita olah misalnya, lalu si daun pisangnya kita jual ke negara, ke pasar internasional, itu nilainya tinggi sekali ya. Dan kualitasnya bagus-bagus. Kualitas yang baik menjadi salah satu faktor penting agar perusahaan itu diakui di rantai pasok global. Nah, kalau teman-teman bisa berhasil masuk ke pasar global, luar biasa sekali gitu. Nah, menurut Malcolm Baldrige, metode macam Malcolm Baldrige National Quality Award adalah sebuah kerangka penilaian untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology Amerika Serikat pada tahun 1987 untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas produk, jasa, dan proses, memberikan penghargaan bagi organisasi dengan kinerja terbaik, menyediakan panduan manajemen untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, metode ini banyak sekali diadopsi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Misalnya, melalui Malcolm Baldrige ini, kriteria performance excellent ini tujuannya untuk menerapkan, untuk meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja organisasi secara menyeluruh melalui praktek terbaik yang terstruktur. Metode ini mendorong terwujudnya inovasi serta perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek proses organisasi sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan bisnis. Selain itu, Baldrige menyediakan kerangka penilaian yang terukur dan objektif seperti itu. Jadi dia salah satu alat ukur ya, sebuah alat ukur kerangka penilaian dan pengevaluasian kinerja organisasi secara menyeluruh sih. Ini salah satu alat ukurnya gitu.
Nah, ini salah satu contohnya. Ada 7 kategori. Ada 1000 poin. Ada leadership, itu bagaimana pemimpin itu menetapkan visi misinya. Ada strategic planning, ada customer focus, ada measurement and analysis and knowledge management, ada workforce focus, operation focus, result, dan lain-lain. Ya, itu contohnya. Biaya kualitas. Menurut Heiser dan Hender, biaya kualitas adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Biaya ini tidak hanya mencakup biaya pemeriksaan kualitas, tapi juga biaya pencegahan, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Wow, kegagalan aja ini ya, ada biayanya, pasti ada biayanya gitu ya. Biaya apa aja biayanya? Nih, biaya pencegahan supaya kita menghindari biaya kegagalan itu kita ada biaya pencegahan, prevention cost. Biaya ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat atau kegagalan produk sebelum proses produksi dimulai. Contohnya apa? Ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nih, contohnya pada perusahaan, kalau teman-teman ada yang bekerja di perusahaan Yakult, ada nggak? Atau pernah berkunjung di pabrik Yakult, melihat proses produksi di sana, proses operasional di sana, gitu. Pasti teman-teman em, takjub ya. Oh, sebersih itukah atau serapih itukah operasi apa namanya em, operasionalnya gitu, prosesnya. Jadi eh, ada namanya pelatihan dan pengembangan karyawan supaya tadi ya, jangan kita ambil contoh Yakult nih. Yakult itu kan dia memiliki namanya bakteri, bakteri baik ya, yang seperti di apa namanya iklannya. Bakteri baik yang satu-satunya dimiliki oleh yang pemiliknya Yakult ini, lupa namanya siapa. Nah, dia ini mengambil bakteri itu dari pusat di Jepang. Jadi dari Jepang, bakterinya dibawa ke Indonesia dalam keadaannya baik bakterinya, ya tidak berubah menjadi jahat ya ketika dikocok-kocok atau apa tidak. Tapi dia bakterinya itu dijaga sedemikian rupa supaya tetap baik ya, tetap berkembang biak dengan baik gitu, ya. Tetap akan menjadi minuman yang baik nantinya ketika masuk ke dalam perut para pelanggan. Jadi dijaga ketat dah biangnya, biang bakteri ini lalu dimasukkan ke dalam suatu tong besar. Nah, lalu ada pemanasan beberapa derajat Celcius di sana atau nanti ada di proses pendinginan. Jadi banyak proses-prosesnya itu dan orang-orang yang ada di dalam lab tersebut adalah orang-orang yang sudah melewati pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi bukan orang sembarangan atau orang yang baru misalkan fresh graduate langsung, oh kamu baru lulus kerja, diterima kerjanya langsung, set, silakan kamu operasionalkan semuanya. Tidak bisa. Semuanya harus melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan bagaimana cara mengembangkan si bakteri tersebut, bagaimana cara supaya bakteri tersebut terjaga kualitasnya, supaya suhunya pas segitu, supaya tidak overkapasitas, overcapacity misalkan, tidak terlalu banyak campuran produk lainnya, terlalu banyak gulanya misalnya kan ada campuran gula juga. Jadi seperti itu ya, semuanya tuh dilatih dan itu butuhkan kos pastinya di pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk apa sih ada pelatihan ini? Pastinya untuk upaya pencegahan supaya tidak ada kerusakan pada produk, tidak ada kecacatan dalam produk seperti itu ya. Lalu perencanaan kualitas, ada audit proses juga pastinya, pemeliharaan mesin dan peralatan. Jadi mesin-mesin itu di Yakult ya harus mesin yang terbarukan, yang bersih gitu ya. Tidak kayak ada ya banyak ya contoh-contoh mesin-mesin yang sudah karatan ya tapi tetap berproduksi itu kurang higienis seperti itu, tapi dia aku bersih sekali karena tergantikan terus mesinnya, terbarukan terus ya peralatan, dan itu butuh cost juga, butuh biaya seperti itu. Jadi mereka berani mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan mesin, peralatan supaya tidak ada yang karatan yang membahayakan si produk jadi berubah nantinya ya.
Investasi dalam teknologi juga ada meningkatkan kualitas teknologi tadi ya. Membutuhkan suatu teknologi supaya si bakteri ini tetap menjadi bakteri baik sampai ke Indonesia gitu dari Jepang seperti itu misalnya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya produk cacat sejak awal sehingga meminimalkan biaya koreksi di kemudian hari. Nah, itu ya. Jadi si perusahaan ini berani mengeluarkan biaya pencegahan. Ayo kita keluarkan biaya pencegahan ini supaya tidak ada produk-produk yang gagal seperti itu. Perusahaan yang bagus seperti itu ya. Lalu biaya penilaian pemeriksaan, appraisal cost. Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa, mengukur, dan memantau agar produk atau jasa sesuai dengan standar kualitas ya. Contohnya apa? Inspeksi bahan baku. Bahan bakunya betul nggak sih? Susu fermentasi, susunya itu fresh tidak dari peternakan mana, misalkan sapi mana gitu. Jadi semuanya diinspeksi dulu. Lalu pengujian produk jadi, diuji dulu produk jadinya, dicicipin dulu, diukur dulu, apakah sesuai dengan kriteria, sesuai dengan yang direncanakan. Audit mutu juga. Lalu biaya tenaga kerja bagian quality control juga. Pasti ada biaya tenaga kerja kan, bagian QC, quality control. Oke, kita dengarkan azan dulu ya, karena di sini azan, supaya tidak bentrok suara kita ya. Ibu matikan audionya atau tidak usah? Kita dengarkan dulu. Baik, kita lanjutkan ya.
Langsung ke sini ya, nomor 3 ya. Biaya kegagalan. Sorry, kedengeran nggak? Biaya kegagalan internal, internal failure cost. Biaya yang timbul ketika produk gagal memenuhi standar kualitas dan ditemukan sebelum produk itu sampai ke pelanggan. Nah, ini ada biaya perbaikan ya sebelum beredar ke pasaran. Setelah ditemukan dulu, oh ini produk Yakultnya ada misalkan botolnya agak bengkok sedikit atau agak lonjong sedikit atau seperti apa atau logonya itu agak miring atau apa itu kan tidak lulus QC ya. Nah, itu harus diganti kan, otomatis logonya harus diganti, apa desainnya harus apa namanya cetakannya itu harus diganti dulu seperti itu. Jadi ada biaya di sana untuk perbaikan dulu sebelum beredar di pasaran. Tujuannya apa sih? Untuk meminimalkan dampak kerugian akibat adanya produk rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi sebelum keluar dari pabrik. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang timbul akibat produknya cacat ditemukan sehingga sampai ke pelanggan atau sudah digunakan. Contohnya, klaim garansi, ya. Jadi, atau pengembalian produk, kehilangan reputasi, perusahaan, layanan pelanggan, keluhan kualitas biaya penarikan produk. Contohnya nih, teman-teman pasti tahu salah satu pengguna iPhone 13 kalau nggak salah ya, yang green screen itu. Produknya agak cacat tuh ya. Tidak semuanya, cuma satu dua sebenarnya, ya. Satu dua atau sampai berapa yang green screen karena ada salah satu putus kontrak ya. Salah satu perusahaan apa ya putus kontrak gitu dengan softwarenya atau perangkat lunaknya gitu ya. Lalu jadi green screen gitu. Tidak apa namanya ya hijau semua layarnya ya, tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu kan udah sampai pelanggan ya, sudah digunakan. Jadi orang-orang jadi mereka ya bisa garansi ya garansi ya, yang bisa return return dan pastinya kehilangan reputasi perusahaan. Jadi perusahaan Apple ini agak menurun karena itu ada terjadinya produk cacat gitu ya yang ditemukan setelah sampai ke tangan pelanggan seperti itu. Itu kan mengecewakan pastinya ya. Dan beberapa dampaknya itu ya pasti penjualannya agak menurun kah atau di eh, generasi produk keluaran iPhone 13 ini misalnya kurang cepat gitu cepat ininya ya bergantinya ke 14 naik ke 14 ke 15-nya cepat mungkin cuma lebih mudah ditinggalkan oleh pelanggan karena tadi ditemukannya produk cacat gitu ya. Nah, biaya kegagalan eksternal ini pastinya mengurangi kerugian akibatnya kerusakan reputasi ya, hilangnya pelanggan dan biaya kompensasi akibat kelalaian kualitas. Kalau anak gadget banget nih, pasti mereka apa pindah ya gitu dari iPhone misalkan pindah ke Samsung yang Flip misalnya atau apa ya. Jadi mereka kembali ke Android kah atau mereka tetap di iPhone tapi tidak lagi menyentuh yang seri ganjil misalnya ya langsung ke genap atau ganjil yang terbaru yang 17 ini atau bagaimana gitu ya. Jadi pasti dampaknya tuh ada di seri tersebut seperti itu. Lalu pengendalian mutu menurut Gaspert. Pengendalian mutu quality control adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan melalui pemantauan pengukuran dan perbaikan berkelanjutan. Di mana pengendalian mutu itu bukan hanya tentang pemeriksaan produk akhir, tetapi juga mencakup pengendalian seluruh proses sejak perencanaan, produksi hingga distribusi gitu ya. Nah, ininya ruang lingkup pengendalian kualitas, ada tekniknya dan total quality management. Nah, ruang lingkup pengendalian kualitasnya apa aja? Ada pengendalian mutu bahan baku, pastinya ya. Pengendalian mutu dalam proses produksi, lalu pengendalian mutu produk akhir. Teknik pengendalian kualitas, ada sequence urutan menetapkan tahapan pemeriksaan kualitas mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga proses akhir. Nah, urutannya seperti itu. Ada ketepatan waktu, ada analisis ya, ada penentuan tingkat tindakan yang dilakukan dari work memperbaiki produk cacat atau reject menolak bahan baku atau produk yang tidak sesuai. Ada return mengembalikan bahan ke pemasok atau produk ke gudang.
Tindakan ini harus sesuai dengan standar kualitas perusahaan, seperti itu. Ada hubungan juga memerlukan koordinasi pastinya antar bagian ya, seperti produksi, ada quality control, ada pemasok, pemasaran. Tujuannya tuh untuk apa? Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, untuk meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan kualitas produk, gitu. TQM ya. Total Quality Management adalah pendekatan manajemen menyeluruh yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Melibatkan apa? Seluruh karyawan dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Itu ya orientasinya kepuasan pelanggan. Terdapat 6 konsep program dalam penetapan TQM yang efektif. Apa aja? Yang pertama ada perbaikan terus-menerus. Ada pemberdayaan karyawan, ada benchmarking, just in time, konsep Taguchi, dan pengetahuan alat TQM. Nah, ini pengertian-pengertiannya bisa teman-teman baca ya. Nah, ada perbaikan terus-menerus, ada plan, do. Jadi perbaikan terus-menerus itu tidak berhenti. Walaupun perusahaannya sebagus ya full, tetap mereka itu ada yang namanya plan, merencanakan perbaikan, ada yang namanya do, merencanakan, menerapkan rencana itu. Ada ceknya, mengevaluasi hasil implementasinya. Actuatingnya ada juga menetapkan perbaikan standar baru gitu. Jadi pendekatan ini membantu perusahaan mengurangi cacat, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kepuasan pelanggan. Tidak berhenti, mereka harus terus berimprovement. Kenapa terus improvement? Karena kalau tidak ya pesaingnya akan menjadi akan kalah dengan pesaing gitu. Misalnya Yakult dari tahun 2000-an sampai sekarang 2025 misalnya produk apa namanya desainnya itu aja misalkan. Tidak ganti, tidak ada warnanya merah orange aja misalnya. Merah orange kecoklatan. Nah, kalau tidak improve, orang-orang bosan dan akan meninggalkan produk itu. Tapi kalau dia berimprovement, ada less sugar ya, yang less sugar yang gulanya rendah, yang warna biru. Lalu ada juga yang mango sekarang keluar yang rasa mango itu improvement, bagian dari improvement ya. Lalu di setiap negara ternyata berbeda-beda loh. Ya produk Yakult tuh kalau di negara Jepang sendiri berbeda, apa namanya packagingnya itu berbeda di negara Amerika berbeda, di Indonesia berbeda, Singapura beda-beda ya ternyata ya ketika kemarin ditampilkan kemarin di apa namanya pabrik aku tuh oh ternyata di semua seluruh negeri itu di pasar internasional tuh berbeda-beda desainnya ternyata itu bagian dari improvement tidak apa namanya tidak seperti itu ya. Terus kalau misalkan begitu aja nanti kalah dengan Cimori. Cimori masuk dengan produk yang agak mirip ya. Ada kan produk salah satu produknya yang yogurt mirip Yakult seperti itu tapi beda ya, beda apa namanya? Beda bakteri pastinya karena bakterinya ya Yakult itu ya satu-satunya yang mereka punya. Kalau Cimori kan fermentasi ya, pasti mirip yogurt gitu ya. Tapi kan mirip-mirip bentuknya. Kalau disandingkan anak-anak milih yang mana, Cimori atau Yakult? Pasti yang tidak, yang lihat, misalkan dia tidak melihat iklan atau apa, pasti packagingnya dulu yang dia lihat. Oh lucuan si Cimori nih karena ada gambar tayonya misalnya ya. Atau ada gambar bonekanya dibanding dengan Yakult kayak minuman orang dewasa ini seperti itu kan. Pasti anak kecil yang tidak melihat komposisi, tidak melihat iklan, pasti kan lihat packaging kan, gitu. Jadi harus dipikirkan juga bagi tim perusahaan itu supaya tidak membosankan, apa sesuai dengan targetnya. Oh, emang targetnya kita bukan anak-anak, jadi tidak masalah kalau bukan tidak ada lucu-lucunya. Kalau Cimori kan dari bawah targetnya emang dari anak-anak sampai dewasa, jadi yang lucu-lucunya ada, yang dewasanya ada versi seperti itu ya. Si perusahaan Cimori perusahaan dari lokal kita. Gitu. Lalu pemberdayaan karyawan, employee empowerment. Dalam TKM, karyawan dianggap sebagai aset utama. Penting sekali karyawan di sini ya, yang harus dilibatkan secara aktif dalam peningkatan kualitas. Nah, karyawan itu perlu wewenang, pengetahuan, dan pelatihan ya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan ini, oh, Masya Allah, hujan ya. Bentar ya, tutup pintu dulu supaya tidak kedengeran suaranya. Bentar ya.
Baik, Ibu lanjutkan. Sedikit lagi ya, habis PKM ini kita langsung ke ini ya tugas karena suara hujannya kencang sekali. Sampai mana ya? Sampai ini ya, pelatihan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemberdayaan ini menciptakan rasa memiliki terhadap kualitas produk, proses kerja, ya. Contohnya perusahaan yang membentuk quality circle atau tim perbaikan nih, terdiri dari karyawan lintas divisi untuk mengidentifikasi masalah, ya kan, memberikan inovasi dan lain-lain. Ah, ada benchmarking juga nih, menentukan apa yang harus dibandingkan. Proses prosesnya bagaimana, produksinya bagaimana, ya layanan pelanggan, inovasi yang tadi ya, seperti memilih perusahaan acuan, Yakult dengan Cimory, ya kan dibandingkan kan. Kira-kira si Cimory itu bisa nggak sih mengalahkan Yakult yang udah bertahun-tahun ada di hati pelanggan, misalnya yang minum Yakult tiap hari, bisa nggak dengan menggantikan dengan minum Cimory tiap hari seperti itu? Jadi mengumpulkan dan menganalisis data juga dan menerapkan pembelajaran. Tapi just in time ini adalah konsep manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan memproduksi barang tepat waktu. Oke, bisa dibaca teman-teman ya. Nanti alat-alat TKM ada check sheet, ada histogram, Pareto chart yang paling terkenal ini yang biasa digunakan oleh bisnis-bisnis. Ada cause and effect diagram, control chart juga, starter diagram juga ya. Oke, terima kasih. Guys, kelas kemarin. Ini sudah kita lanjutkan ke materi. Ya Allah. Ya. Kita lanjut ke ini ya teman-teman ya, ke tugas-tugas. Oke. Takut mati lampu ya karena nanti ada pemadaman juga katanya hujan badai di sini. Oke, lanjut saja. Ya, oke. Beberapa mahasiswa sudah Ibu nilai, jadi boleh dicek teman-teman ya. Boleh dicek kembali. Ini belum screen share ya. Screen share dulu. Ya, tugas juga. Siapa ini punya siapa? Rifa, Aulia Fitri. Oke, Rifa. Kita cek bersama ya dengan analisis pemilihan lokasi. Go Green Laundry, solusi cuci ramah lingkungan di era modern. Oke. Keberhasilan bisnis jasa bergantung pada pemilihan lokasi. Ya. Oke. Go Green adalah sebuah layanan laundry yang menerapkan konsep ekologis berfokus pada penggunaan deterjen alami. Deterjen yang dialami, efisiensi penggunaan air, sistem pengelolaan limbahnya juga ada. Karena itu membutuhkan lokasi untuk bis ini betul. Kedekatan dengan konsumen utamanya apa? Mahasiswa, perkantoran, keluarga muda. Oke. Ketersediaan sumber dayanya, listrik stabil, air bersih, akses jalannya untuk mendukung layanan antar jemput ya. Oke, oleh karena itu lokasi ideal Go Green Laundry, perumahan padat ya. Nah, faktornya apa aja? Lokasi harus dekat dengan pasar, ketersediaan fasilitas infrastrukturnya, aksesibilitas transportasinya, oke. Roda 4 antar jemput pelanggan, oke. Antar jemputnya menggunakan roda 2 atau roda 4 ya. Berarti dia termasuknya bus padat modal nih. Ada Riva nggak di sini? Riva boleh bersuara ya? Boleh nyalakan mic-nya. Biaya efektif dan ketersediaan lahan. Oke, tingkat pesaingnya.
dekat dengan pasar utama. Ada Rifa di sini? Rifa mana ya itunya ya? Gambar sketsa. Sketsanya tidak ada nih Rifa. Rifa sangat singkat sekali identifikasi faktor-faktornya, lalu ada lokasi terpilihnya, langsung metodenya nih. Oh ini ada masih ada di bawah. Oke, lokasinya ini sekarang ini dia penilaian dulu ya. Lalu ada interpretasi hasilnya. Oke. Nah, tidak ada ini gambarnya nih. Mana gambarnya nih? Oh, masih ada. Oke. Letaknya di sini di bab 4. Yang setiap bab dia ambil kesimpulan ya, Riva ini ya. Bisa kita letaknya mesin cuci di sini, mesin pengering sini, setrika press, rak jemur indoor. Ada admin masuk owner, sertifikat, setrika uap, packing, area parkir. Area, oke ya boleh ya. Teman-teman boleh menggunakan apa menggambar sendiri sketsanya boleh atau seperti ini, seperti Riva boleh ya menggunakan aplikasi boleh apapun yang penting berbentuk gambar tidak menggunakan tabel ya kalau tabel tuh jadi dia kurang menggambarkan suatu area seperti itu kecuali emang tabelnya kalian mendesain sedemikian rupa seperti ini jadi kelihatan sekali kan sketsanya gitu oke alur kerjanya ada juga oke bagus ya Rifa ya efisiensi setiap poin juga ada penjelasannya. Tapi poin-poin sedikit kecil-kecil seperti ini, Rifa, ini poin-poin seperti ini biasanya itu yang dikeluarkan oleh AI, ya. Itu sangat terbaca sekali. Jadi jangan mengikuti sistem kayak AI ya. AI itu menjawab dengan titik-titik seperti ini, poin-poin saja gitu. Pokoknya kita sebisa mungkin itu harus berbeda dengan AI. Jangan kalah dengan robot ya, teman-teman ya. Kita harus lebih pintar dengan robot. Teman-teman boleh kopas jurnal atau mengkutip dari jurnal, mengkutip dari apa namanya, dari skripsinya orang, mengutip ya, mengutip aja. Mengutip itu hanya beberapa yang diambil, tidak kopas semua. Tidak juga ngambil AI, gampang sekali sekarang dan berapa detik selesai. Tapi itu ibu katakan kalau dari AI itu tidak bernyawa, tugasnya itu tidak ada nyawanya karena kan kata-kata mesin. Kalau kata-kata manusia itu berbeda, sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau poin-poin seperti ini nih, ini rawan sekali jawaban AI teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin berbentuk dalam sebuah kalimat gitu. Di gabungan aja dari kalimat-kalimat. Ibu lebih suka kalimat ya. Dan dosen-dosen lain pun sama. Ya, bukan anti AI kita ya. Kita tidak boleh anti juga karena sekarang udah zaman AI. Jadi kalian bisa boleh aja bertanya ke AI dulu untuk apa ya membuka membuka ide dulu. Oh seperti ini susunannya. Nah kalian nanti susun sendiri gitu berbentuk kalimat. Jangan poin-poin lagi seperti AI ya. Itu terlihat sekali teman-teman ya. Itu nanti proses menulisnya itu hilang gitu jadinya kita kayaknya tujuannya untuk melatih kalian untuk menulis suatu makalah menulis karya ilmiah seperti itu jadi biasakan untuk membuat kalimat ya tidak berpoin-poin seperti ini nanti dibetulkan ya dalam bentuk kalimat saja ya Rifa sudah bagus kok ini ya oke daftar pustakanya ada nggak nih modul kita jangan lupa ya modul UT itu di nomor 1 ya. Yang lainnya boleh. Mengutip dari mana saja boleh. Tulis di daftar pustaka, oke? Oke, untuk Riva itu silakan dibetulkan untuk yang poin-poinnya. Mohon untuk hindari poin-poin. Karena makalah ini tidak berbentuk poin-poin. Makalahnya berbentuk dalam bentuk kalimat. Jadi perbaiki dulu ya. Perbaiki dalam bentuk kalimat. Kalau isinya udah oke kok ya. Ada Riva di sini. Boleh bersuara. Riva Aulia Fitri. Ada?
atau lagi tidak ada? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita lanjut ke berikutnya. Siapa selanjutnya kira-kira? Ini Ibu pilih acak ya. Oke, share dulu. Selanjutnya siapa nih? Rifa sudah. Siapa? Dinda Filzah. Oke. Selanjutnya Dinda Filzah. Screen share dulu ya. Hmm, ya. Dinda Filzah. Lovely Catering. Oke. Kebutuhan lo berdasarkan kedekatan bahan bakunya. Nah, ini poin-poin lagi, teman-teman. Usahakan tidak dalam berbentuk poin-poin ya. Kalian boleh A, B, C misalkan ada memang harus dipisahkan seperti ini. Silahkan menggunakan A, B, C, D. Ya, tidak titik-titik ini poin-poin seperti ini. Terbacanya takut kalian nanti disangka sebagai menggunakan AI. Oh Bu, tidak Bu, saya anti AI. Misalnya saya ini punya sendiri Bu dari buah pikiran sendiri, tapi silakan diganti ABC aja ya, gitu. Penentuan strategis, nah ini masih poin-poin. Kalau misalnya untuk presentasi, kalian masuk ke PowerPoint dalam bentuk poin-poin boleh namanya PowerPoint ya, tapi ini kan makalah berbentuknya kalimat ya. Ada Dinda di sini? Boleh perbaiki sedikit lagi ya Dinda ya, dalam bentuk kalimat ya. Dinda. Ya. Oke, tata letaknya masih poin-poin nih, saya tata letak. Fleksibel menangani, oke, aliran mendukung persiapan pembangunan. Desain tata letaknya ada. Sederhana alur. Alur dengan sketsa itu agak berbeda ya teman-teman ya. Di- Jadi ganti aja katanya. Jadi sketsa ruangan, area persiapan di sini kan kalian bikin kotak aja kotak, kotak. Ini area pengolahannya, ini area pengemasan. Dalam bentuk kayak tadi ya bentuknya. Kalau ini alur. Kalau sketsa tata letak beda lagi ya. Nanti perbaiki sketsanya. Boleh dalam bentuk kotak-kotak aja ya. Nggak boleh ya. Kalau ini alur. Kalau enggak tambah satu lagi ini alurnya misalkan biarkanlah alurnya untuk ada penjelasannya misalnya. Boleh tinggal tambahkan lagi sketsa untuk tempatnya seperti itu. Ini masih poin-poin boleh di ini ya A B C kalau misalnya banyak poinnya A B C ganti. Terus evaluasi letak buat bottlenecknya ada berpotensi pada tahap pengemasan, penambahan staf, menerapkan waktu tempuh dan efisiensi aliran. Pertimbangan agronominya ada, kesimpulannya ada. Oke, pusakanya. Oke, tambahkan dari UT juga ya. Dinda. Baik, Dinda sudah. Kita lanjut ke Syifa. Ya, kita lanjut ke ini. Makalah dari Nutrigo. Layanan makanan sehat personal. Siapa ini? Oh, Syifa Magfiroh Ilahi. Oke, bagus. Pembukaannya, pendahuluan latar belakang ini ya. Tinggal dibetulkan agak menjorok ke dalam ya. Lokasi untuk awal paragraf.
Produksinya, kebutuhan, oke. Metode pengalokasinya. Terus pasar, biaya sewa, as transportasi, strategi letaknya, udah desain. Ini juga ya teman-teman, kelihatan sekali dengan boleh satu dua tiga seperti tadi, cuman dikasih penjelasan nomor satu area pengemasan sibuk, solusi menambahkan apa maksudnya ini bottlenecknya, dikasih tulis di sini ya, bottlenecknya pada area pengemasan dalam bentuk kalimat, ingat ya. Lalu solusinya menambah satu stasiun pengemasan paralel dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk kalimat diubah lagi, tidak seperti ini. Ya, ini ciri khas AI sekali. Kita harus berbeda dengan AI. Jangan mau sam apa jangan mau kita kopas aja ya. Jangan mau kita jadi ngikutin style mereka. Kita manusia harus punya style sendiri, oke? Analisis waktu tempuh, nah sangat-sangat mati lampu. Halo teman-teman, masih kedengaran suara ibu?